Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya, masih sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dari jumlah yang hadir, sepertinya kita hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini kita jumpa lagi pada mata pelajaran Operasi Teknik Kimia. Namun sebelum itu, untuk mengambil berkah kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai belajar. Baik, doa untuk hari ini dipimpin oleh si Ade. Silakan, De. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Tanpa suara, berdoa dimulai. Baik, terima kasih Ade. Untuk menjaga nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohonkan untuk berdiri seluruhnya. Kita bernyanyi sama-sama. Silakan duduk kembali. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi evaporasi. Masih ada yang ingat apa itu evaporasi? Ada yang ingat? Apa kira-kira tujuan kita melakukan evaporasi? Untuk memekatkan suatu zat terlarut. Oke. Jadi proses evaporasi yang kita bahas minggu lalu tujuannya adalah untuk memekatkan suatu larutan dengan mengurangi atau menguapkan sebagian pelarutnya sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, evaporasi itu kan memperoleh larutan pekat sesuai kehendak kita. Andai larutan pekat itu kita proses selanjutnya, nah itulah yang akan menjadi atau menghasilkan kristal zat. Kalau zat pelarutnya adalah berupa garam-garaman yang memiliki kristal garam. Jadi hari ini materi kita kristalisasi, itu merupakan lanjutan dari materi sebelumnya tentang evaporasi. Oke. Kira-kira kompetensi apa sih yang dituntut dalam mempelajari
kristalisasi kita hari ini. Untuk pengetahuannya itu kalian dituntut untuk mampu menerapkan peralatan kristalisasi, kemudian untuk keterampilannya mampu mengoperasikan peralatan kristalisasi. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, itu peserta didik dapat menentukan faktor yang mempengaruhi proses kristalisasi. Kemudian peserta didik dapat menganalisis tahapan pembentukan kristal. Peserta didik dapat mempresentasikan proses pembentukan kristal. Jadi ada beberapa tahap proses pembelajaran kita nanti. Nah, sebelum ke sana, apa sih manfaat kita belajar kristalisasi hari ini? Semua di rumah punya garam dapur? Ada ya, ada. Garam dapur salah satu bumbu wajib yang ada di rumah. Kita pasti mengkonsumsi. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil garam terbesar di dunia? Dengan bentang pantai yang begitu panjang. Ya, wilayah kita banyak laut, garam sumbernya berasal dari laut. Ya, Indonesia salah satu penghasil garam terbesar di dunia. Salah satu ya. Artinya ada negara lain juga yang menghasilkan garam dapur. Jadi proses pembuatan garam dapur itu menggunakan proses namanya kristalisasi. Kenapa? Karena air laut yang diuapkan pada tambak-tambak garam sampai terbentuk kristal-kristal garam dapur. Kemudian dilakukan proses pemurnian di pabrik. Dan sampailah ke tangan kita dalam bentuk garam dapur. Nah, adapun alur belajar kita hari ini, itu kita nanti akan yang pertama memahami permasalahan dengan saya berikan teori singkat tentang kristalisasi. Kemudian kita ada praktikum secara kelompok. Kemudian kita ada presentasi dan diskusi hasil kelompok dan evaluasi. Nah, untuk penilaian kita hari ini ada 3, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Jadi, bagaimana sikapmu saat mengikuti belajar, kemudian bagaimana pengetahuanmu nanti dalam menjawab soal-soal instrumen penilaian, kemudian bagaimana keterampilanmu saat melakukan praktikum. Itu nanti akan mendapat proses penilaian. Di pasaran banyak terdapat jenis garam yang dijual. Ada yang kemasannya bersih, ada yang agak kotor. Ya, kemungkinan orang tua kita di rumah menggunakan garam yang agak kotor. Lalu, kita sebagai orang kimia, bagaimana sih cara kita untuk mengubah garam yang terlihat agak kotor tadi menjadi garam yang lebih bersih? Nah, inilah tugas yang akan kita kerjakan hari ini. Kristalisasi merupakan teknik pemisahan yang dilakukan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan jalan menguapkan pelarutnya. Jadi kata kuncinya di situ adalah pemisahan zat padat dari larutan dengan menguapkan pelarut. Jadi para petani penambak garam itu salah satu contoh yang menggunakan proses kristalisasi. Itu mereka apa? Mereka memisahkan garam dari air laut dengan cara apa? Menguapkan pelarut air laut yang ada di dalam tambak-tambak garam yang mereka buat. Jadi air laut diletakkan di tambak-tambak garam, kemudian dia terjadi proses penguapan, akhirnya menjadi larutan-larutan garam pekat. Nah, dari proses larutan garam pekat tadi, jika dilanjutkan dengan menguapkan pelarutnya, akan menghasilkan kristal-kristal garam. Jadi prosesnya awalnya evaporasi, kemudian dilanjutkan dengan proses kristalisasi dengan cara apa? Melanjutkan penguapan pelarut yang ada di dalamnya. Ya, jadi kelanjutan dari proses evaporasi adalah proses kristalisasi. Oke. Berdasarkan prosesnya, kristalisasi ada dibagi 4. Bagaimana sih cara pembentukan kristal kok bisa terjadi? Yang pertama adalah proses penguapan. Ya. Zat yang akan dipisahkan
tahan terhadap panas. Inilah syarat untuk memperoleh kristalisasi dengan proses penguapan. Artinya material yang akan kita ambil itu harus tahan terhadap panas. Ya, jadi kalau nggak tahan terhadap panas, bisa Pak dilakukan penguapan? Ya enggak lah, rusak dia. Jadi syarat pertama supaya terbentuk proses kristalisasi dengan proses penguapan, materialnya harus tahan terhadap panas. Oke. Kemudian ada kristalisasi dengan proses pendinginan. Yang bagaimana Pak? Apa bisa didinginkan dia membentuk kristal? Bisa. Nah, yang seperti apa zat yang bisa kita bentuk kristalnya melalui proses pendinginan? Itu zat yang memiliki titik beku yang lebih tinggi dan akan membeku terlebih dahulu. Sementara zat lain masih larut sehingga keduanya dapat dipisahkan dengan cara proses penyaringan. Jadi intinya gini, dengan menurunkan suhu, kelarutan zat tersebut akan semakin rendah sehingga dia akan mudah mengendap. Itulah yang kristalisasi dengan proses pendinginan. Nah, dengan semakin rendahnya suhu, seharusnya 10 gram dia bisa larut, karena suhunya diturunkan, dia hanya bisa larut menjadi 5 gram atau 4 gram. Otomatis sisanya tadi kemana? Itulah yang mengalami proses pengendapan dalam bentuk kristalisasi. Ya, kalau tadi yang panas kan dia tahan terhadap perubahan panas. Kalau dia dingin, dia dengan proses pendinginan itu daya kelarutannya akan semakin kecil. Itu zat, karakter zatnya. Kemudian ada proses pemanasan dan pendinginan. Dua-duanya dipakai. Ini seperti apa prosesnya Pak? Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah tempat yang divakumkan. Jadi ada larutan panas jenuh dimasukkan ke dalam ruang yang vakum, kemudian sebagian pelarutnya menguap. Panas penguapan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Karena dia prosesnya sudah lewat jenuh atau supersaturasi, maka akan terjadi proses pembentukan kristal. Yang keempat, dengan penambahan zat lain supaya bisa terbentuk kristal. Yang seperti apa zatnya itu Pak? Zat tersebut bersifat larut lebih baik. Zat yang ditambahkan ya, zat yang ditambahkan larut lebih baik daripada bahan yang akan kita pisahkan. Contoh gini, garam dapur sangat mudah larut di air, sementara kapur susah larut di air, ya kan? Jadi kalau kita mau memisahkan, mengkristalkan kapur dari suatu larutan, kita bisa menambahkan garam dapur ke dalam larutan kapur. Supaya apa? Si larutan garam akan mendesak si kapur supaya membentuk endapan kristal kapur. Ya, jadi kira-kira itulah prinsip penambahan zat lain. Kira-kira paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, bagaimana sih Pak kok bisa terjadi pembentukan kristal? Mekanismenya seperti apa sih? Nah, proses kristalisasi atau pembentukan kristal dapat terjadi. Yang pertama, itu harus dibuat larutannya lewat jenuh atau supersaturasi. Nah, pembuatan lewat larutan jenuh tadi bisa melakukan proses pendinginan, bisa penguapan pelarut, bisa penambahan zat lain atau garam. Nah, kemudian setelah larutannya lewat jenuh, apa yang akan terjadi? Dimulailah pembentukan inti kristal pelan-pelan. Mulailah terbentuknya kristal sedikit-sedikit. Nah, inti kristal ada inti utama, ada inti kedua. Nah, inti utama diakibatkan larutan super jenuh, membentuk inti kristal pertama. Kemudian setelah terbentuk inti kristal pertama, dia akan lanjut terbentuk kristal yang lain. Kemudian proses yang ketiga, setelah larutannya lewat jenuh, kemudian kristal inti pertama terbentuk, apalagi baru pertumbuhan kristal. Lama-kelamaan kristalnya akan semakin
banyak dan semakin besar. Nah, itu terjadi karena apa? Proses penggabungan kristal-kristal yang ada di dalam larutan yang akan diproses kristalisasi. Nah, kemudian faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kristalisasi? Yang pertama itu derajat supersaturasi, derajat kejenuhan suatu larutan. Nah, semakin supersaturasi suatu larutan, maka pembentukan kristal akan semakin cepat. Bahasanya jenuh kalau bahasa kita. Ya, jenuh artinya udah nggak bisa lagi dia larut gitu, udah nggak bisa lagi dia larut karena saking banyaknya zat terlarut. Kemudian jumlah atau luas permukaan inti yang ada pada larutan, ya, sesuai dengan konsep kimia, semakin besar luas permukaan maka laju semakin besar. Konsep laju reaksi tetap. Kemudian pergerakan antar larutan dan kristal, ini proses pengadukan energi kinetik, kan, laju reaksi, karena ke sana juga kan, ya. Kemudian kekentalan atau viskositas, semakin kental suatu larutan, artinya semakin banyak jumlah zat terlarut di dalamnya, maka proses pembentukan kristalnya juga akan semakin cepat. Nama juga banyak zat yang terlarut. Kemudian jenis dan banyaknya pengotor. Nah, ini yang mengganggu. Adanya pengotor itu memperlambat pembentukan kristal. Nah, jadi untuk larutan yang pengotornya banyak, itu pembentukan kristalnya akan lebih lambat daripada yang murni. Oke, paham kira-kira di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, pinter-pinter berarti kelas ini. Oke, selanjutnya peralatan kristalisasi di industri ya. Kalau di laboratorium mungkin kita menggunakan peralatan yang sederhana karena kita nggak ada peralatan industri. Menggunakan cawan penguap dengan proses pemanasan penguapan ke larut. Jadi yang di industri seperti apa sih Pak peralatannya? Ada namanya scrap surface crystallizer. Lihat di gambar. Kalau sekilas kan ini gambarnya hampir mirip dengan gambar evaporator kan? Iya, hampir mirip. Kenapa? Karena proses kristalisasi itu tidak akan lepas daripada proses evaporasi. Nggak akan lepas ya. Karena proses pembentukan larutan pekatnya di proses evaporasi. Nah, dari gambar katanya situ, bagian luar dinding dilengkapi dengan jaket pendingin dan sebuah pisau pengeruk yang akan mengambil produk kristal yang menempel pada dinding. Kurang jelas gambarnya ya. Oke. Kita lanjutlah cari gambar yang lebih jelas. Ada yang kedua peralatannya namanya force circulating liquid evaporator crystallizer. Ada proses evaporasinya juga di situ. Bahasanya di sini mengkombinasikan antara pendinginan dan evaporasi untuk mencapai kondisi supersaturasi atau kondisi lewat jenuh. Produk kristal diambil sebagai hasil bawah, sedangkan larutan pekat direcycle dan dicampur dengan umpan segar. Coba perhatikan. Di sini ada penukar panas, berarti tempat proses pemanasan, ya kan? Ada pompa sirkulasi, kemudian ada proses penguapannya di atas, kemudian larutan lewat jenuhnya kemari, dikeluarkan, input masuk dari bawah ya. Input masuk, larutannya akan dijenuhkan dan dibentuk kristal, dipompa, melewati penukar panas. Nah, karena terjadi proses pemanasan,
maka akan terjadi proses penguapan layaknya proses evaporasi minggu lalu. Nah, sebagian pelarutnya menguap, kemudian sisanya akan membentuk larutan super jenuh dan terjadi proses pembentukan kristal. Nah, kristal bercampur larutan jenuh akan keluar. Dan kristalnya dipisahkan, sisanya larutan pekat akan dimasukkan kembali sebagai namanya katalisator atau bahasanya kalau di industri adalah mother liquor. Mother liquor. Nah, larutan super jenuh yang belum mengkristal pada produk dikembalikan untuk memancing atau sebagai katalisator pada proses pembentukan kristal proses berikutnya. Jadi proses berlangsung secara terus menerus. Kemudian ada lagi circulating magma vacuum crystallizer. Nah, kristal ataupun larutan disirkulasi di luar badan kristal. Setelah dipanaskan, larutan akan dialirkan ke badan crystallizer. Kondisi vakum menjadi penyebab menguapnya pelarut sehingga menjadi lewat jenuh. Berarti ini di sini terjadi proses vakum atau pengurangan tekanan. Kalau lihat dari jalurnya mirip seperti yang tadi, ada umpan masuk dari bawah, dipompa melewati penukar panas, kemudian masuk ke tangki vakum. Kalau tadi kan tidak kan? Yang ini masuk ke tangki vakum untuk memperbanyak proses penguapannya sehingga menjadi larutan jenuh dan membentuk kristal. Nah, larutan jenuh dan yang bercampur kristalnya dipisahkan, kemudian mother liquornya nanti akan dikembalikan ke proses. Itu ya. Jadi inilah beberapa contoh peralatan evaporasi kristalisasi yang ada di industri. Nah, peralatan kristalisasi pasti akan menyatu dengan peralatan evaporasi karena prosesnya dari evaporasi dahulu, setelah membentuk larutan pekat baru dia akan menjadi terbentuknya proses kristalisasi. Kira-kira paham? Oke, paham. Kalau paham, saya sudah bagikan lembar kerjamu untuk praktikum kita hari ini. Praktikum kita hari ini adalah rekristalisasi garam kotor yang sudah kalian bawa sampelnya. Kawanmu jauh-jauh beli ke Kuala Tanjung untuk memperoleh garam kotor. Silahkan dibaca prosedurnya. Supaya tidak bertahan dalam melakukan praktikum. Nah, jadi jelas kira-kira kerja kita hari ini? Oke, kalau gitu silahkan bekerja di kelompok masing-masing. Selamat bekerja. Silahkan digunakan pakaian laboratoriumnya.
tadi kita sudah melakukan praktikum rekristalisasi garam kotor yang sampelnya sudah kalian bawa tadi pagi. Nah, di praktikum kita tadi kita menggunakan perbedaan jumlah zat terlarut terhadap pengaruhnya terhadap mulainya terbentuk kristal. Jadi kelompok 1 dan 2 tadi menggunakan garam dapur sebanyak 5 gram yang dilarutkan dalam 100 ml air. Kelompok 2 menggunakan 8 gram sampel garam yang dilarutkan dalam 100 ml air. Kelompok 5 dan 6 menggunakan garam dapur sebanyak 10 gram yang dilarutkan dalam 100 ml air. Jadi secara teori, otomatis yang lebih cepat pembentukan kristal garamnya itu yang 10 gram. Jadi saya ingin lihat hasil percobaanmu, benar nggak kira-kira yang di teori dengan yang dipraktekkan. Jadi bagaimana sih cara membersihkan garam dapur kalau ada garam dapur yang kotor? Oke, untuk yang tampil pertama kami, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo perwakilan kelompok 1 yang menggunakan sampel 5 gram. Selamat sore semuanya, saya Fedri Jonathan Sinaga akan memberitahu hasil dari praktik kami. Setelah melakukan praktik dengan sampel sebanyak 5 gram, kami mendapatkan hasil rendemen sebanyak 90% dan massa garam hasil 4,5 gram dengan waktu mulai terbentuknya kristal selama 41 menit. Oke, terima kasih. Itu saja, Pedro. Iya, Pak. Oke, silakan duduk. Jadi garam yang dihasilkan dengan sampel garam 5 gram yang dilakukan dalam 100 ml air selama 41 menit ya, mulai terbentuknya kristal. Oke, perwakilan untuk kelompok 3. Siapa maju? Yang dengan sampel garam sebanyak 8 gram. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yaitu tentang rekristalisasi garam kotor. Yang pertama yaitu menimbang sampel garam kotor seberat 8 gram dengan warna garam krim. Yang kedua menyaring larutan garam dengan warna filtrat bening. Yang ketiga memanaskan larutan garam dengan waktu lama proses yaitu 49 menit dan mulai terbentuknya kristal pada menit ke-39. Yang terakhir memanaskan garam sampai kering dengan perhitungan cawan kosong 78,2 gram, massa cawan dan garam 85,9 gram, massa garam hasil sama dengan massa cawan garam dikurang massa cawan kosong yaitu 85,9 dikurang 78,2 hasilnya 7,7 gram. Dengan rendemen garam, massa garam hasil dibagi massa sampel yaitu 7,7 gram dibagi 8 gram dikali 100%. Dengan hasil 96%. Jadi, dari hasil percobaan didapat kesimpulan tekstur garam sampel yaitu kasar dengan warna krim dan tekstur garam hasil lebih halus dengan warna putih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, perwakilan dari kelompok 5 dengan massa garam 10 gram. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami menggunakan sampel garam seberat 10,1 gram yang dilarutkan dengan 100 ml air. Berikut datanya. Massa sampel 10,1 gram dengan waktu pembentukan supersaturasi
38 menit dan menghasilkan massa garam 9,2 gram. Dari hasil percobaan, bandingkan warna garam sampel dengan garam hasil percobaan. Di sini dapat dilihat garam awal berwarna krim dan berbentuk kasar dan menghasilkan garam dengan warna putih jernih dan tekstur lebih halus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk perwakilan setiap kelompok. Jadi dari data tadi untuk garam yang jumlahnya sampelnya sebanyak 5 gram dengan pelarut total sama-sama 100 mili ya. Untuk garam dengan massa 5 gram, waktu pembentukan kristalnya dimulai pada menit ke-41. Kemudian untuk yang 8 gram dimulai pada menit ke-39. Kemudian yang 10 gram dimulai menit ke-38. Ada perbedaan bentuk kristal? Ada. Kristal awal bentuknya kasar, sesudah direkristalisasi bentuknya halus. Warnanya putih bersih. Oke, nah dari teori yang saya berikan tadi, salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kristal adalah apa? Saturasi atau jumlah zat terlarut yang ada di dalam larutan atau konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam larutan. Ya. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam larutan, maka proses pembentukan kristal akan semakin cepat. Terbukti, yang 5 gram tadi butuh waktu sekitar 41 menit, yang 8 gram butuh waktu sekitar 39 menit, yang 10 gram butuh waktu sekitar 38 menit. Jadi dari percobaan tadi terbukti bahwa semakin banyaknya zat terlarut atau semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, maka proses pembentukan kristal akan semakin cepat. Jadi antara teori dengan praktek nyambung ya? Oke, nyambung. Terima kasih. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada? Sudah cukup? Oh, cukup. Tadi sembari kalian menunggu proses kristalisasi, LKPD-nya sudah dikerjakan? Soal-soalnya yang saya beri? Oke, kalau sudah silakan dikumpul ke depan. Oke, sudah? Ya, baik. Walaupun sampai sore kita hari ini, saya lihat masih semangat ya. Ya, terima kasih. Oke, sebelum menutup pertemuan hari ini, kira-kira apa sih manfaat kegiatan belajar kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, boleh. Jali, apa kira-kira manfaat belajar kita hari ini? Dari pembelajaran pada hari ini kita dapat mengambil pembelajaran seperti memahami pengoperasian peralatan kristalisasi dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kristalisasi. Oke, terima kasih. Berarti mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kristal. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Cukup? Satu orang? Ya, berarti untuk pelajaran kita hari ini adalah manfaatnya ya. Oke. Jadi seandainya di rumahmu, orang tuamu beri garam yang ada di pasaran, tapi ternyata garamnya masih
kotor. Warnanya itu masih krim atau banyak kandungan kotorannya. Nah, andai kamu sanksi untuk menggunakannya, ya kita bisa melakukan rekristalisasi sederhananya di rumah. Dengan apa? Melarutkan garam tersebut ke dalam air bening yang ada di rumah kita, kemudian kita saring. Kalau nggak ada kertas saring, silahkan gunakan tisu. Ya, kita saring, kemudian larutan beningnya kita panasin sampai terbentuk kristal garam kembali. Ya, otomatis garam yang akan dihasilkan akan lebih bersih daripada garam mula. Jadi kamu tidak lagi sanksi bahwa oh garam yang saya konsumsi, yang kami konsumsi di keluarga itu kotor. Jadi hal-hal sederhana bisa kita laksanakan di rumah untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Kira-kira bisa ya? Oke, baik. Kalau seperti itu, sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ini doa siapa yang mimpin? Kembali si Ade yang mimpin deh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Tanpa suara berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi sampai di sini dulu kegiatan kita sore ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita petik pada pelajaran hari ini. Kemudian berhubung karena masih masa pandemi, ya silakan jaga kesehatan, hindari kerumunan, ikuti anjuran pemerintah supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.